Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali pada majelis Khulasah Ta'zimil Ilmi atau ringkasan memuliakan ilmu. Pada malam hari ini Allah mudahkan kita berjumpa pada pertemuan yang ketiga pada buku yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah bahas pokok yang kedua, yaitu ikhlas. Dan malam hari ini insyaAllah kita akan lanjut pada pokok yang ketiga, karena insyaAllah ta'ala setiap pertemuan kita akan bahas satu masalah insyaAllah ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Al-maqidu tsalitsu jam'u himmatin nafsi alaihi tujma'u himmatu alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Awwaluha al-hirsu ala ma yanfa'u famata wufiqa al-'abdu ila ma yanfa'uhu harisa alaihi aw harasa alaihi. Thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Thalithuha adamul 'azzi an bulughil bughiyati minhum. Wa qad jumi'at hadhihi al-umuru ath-thalathatu fil hadits alladhi rawahu Muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Beliau mengatakan pokok yang ketiga atau simpul yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dalam rangka memuliakan ilmu yang dia pelajari. Beliau mengatakan jam'u himmatin nafsi alai, yaitu serius dalam belajar. Yang namanya serius itu sungguh-sungguh dalam belajar. Yang namanya serius itu butuh pengorbanan tatkala dia belajar. Yang namanya serius itu butuh semangat untuk belajar. Orang yang serius belajar, dia pasti mendapatkan apa yang diajari. Orang yang serius belajar juga akan terus semangat untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana tidak kalau seandainya di sebuah rumah ada orang mengatakan bahwasannya di dalam rumah tersebut disimpan di salah satu sudutnya emas
yang harganya sebesar atau seharga 100 juta rupiah. Barang siapa yang masuk dalam rumah tersebut, kemudian dia mendapatkan emas tersebut, maka emas itu miliknya. Maka emas itu menjadi miliknya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh orang yang mendengarkan sayembara ini, dia akan bersungguh-sungguh dan akan berusaha menjadi orang pertama untuk masuk dalam rumah tersebut. Agar dia bisa mendapatkan emas dan dia bisa mendapatkan duit yang sangat banyak, 100 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan ilmu? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah menjanjikan surga kepada orang yang belajar. Seharusnya hal ini membuat seorang semakin semangat. Agar dia semakin mendapatkan ilmu. Agar dia semakin semangat dalam belajar. Bukan menjadi kondur dalam belajar. Kita akan sebutkan bagaimana semangatnya para ulama belajar. Semangatnya para ulama kita, mereka belajar menuntut ilmu. Sampai ada di antara mereka yang kelaparan karena belajar. Sampai ada di antara mereka yang berhari-hari tidak makan karena sibuk dengan belajar. Karena sibuk dengan apa? Dengan belajar. Maka para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dalam satu rumah dikatakan bahwa itu ada emas yang harganya sekitar 1 juta rupiah, barang siapa yang masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian dia mendapatkan emas tersebut, maka baginya emas itu. Apa yang akan dilakukan? Orang akan semangat masuk ke dalam. Pokoknya dorong-dorongan pun jadi, berantem pun jadi. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan emas yang ada dalam rumah tersebut. Dan dia tidak tahu di mana posisi emasnya. Maka orang akan berusaha mencari. Orang akan berusaha untuk mendapatkannya. Dengan apa yang akan dia lakukan? Lalu bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita? Jika kita belajar menuntut ilmu. Jika kita menempuh satu jalan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita datang ke satu majelis ilmu dalam rangka untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Dan untuk mengajarkan kepada orang lain. Serta kita amalkan agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya harus lebih serius untuk belajar. Bukan main-main. Bukan main-main. Terutama bagi anak-anak muda. Bagi anak-anak muda harus lebih serius lagi belajar. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala ambil nyawa kita. Kemudian beliau mengatakan, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Serius menjalankan sesuatu ditandai dengan 3 hal. Jadi ada sesuatu yang memberikan deteksi kapan seseorang dianggap serius dalam belajar dan kapan seseorang dianggap tidak serius dalam belajar. Dilihat dari 3 hal. Apabila 3 hal ini dia lakukan dan dia berusaha untuk melakukan 3 hal tersebut, maka dia disebut dengan orang yang serius. Yang pertama, yang pertama adalah al-hisu ala ma yanfa. Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa yang bermanfaat? Untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikan dunia dan akhirat itu merupakan buah dari ilmu. Seseorang tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan sebenar-benarnya tanpa dia belajar. Seseorang tidak akan mungkin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada ilmu yang dia ketahui. Seseorang tidak mungkin di malamnya dia bangun kemudian dia sholat malam, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala orang sedang tertidur lelap, melainkan karena ilmu yang dia miliki. Maka semua kebaikan dunia dan akhirat itu merupakan buah dari ilmu, melainkan karena ilmu yang dia miliki. Maka semua kebaikan dunia dan akhirat itu merupakan buah dari ilmu. Dengan ilmu lah berbuahlah pahala-pahala yang sangat banyak, berbuahlah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk semangat belajar, untuk semangat memotivasi dirinya belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Dia selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mendapatkan ilmu. Seorang penyair berkata, "Idza lam yakun aunun minallahi lil fata, fa awwalu ma yajtani alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seorang pemuda untuk belajar, maka yang pertama kali hilang dari dirinya adalah semangatnya. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kita, maka kita tidak semangat lagi belajar. Kita tidak akan lagi semangat untuk apa? Belajar, membaca buku, datang ke majelis ilmu. Karena ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita datang belajar. Maka ingat tatkala belajar, kalau seandainya seseorang ingin mengerjakan perkara dunia saja, disuruh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat, kalau kita mau melakukan sesuatu, sebelum kita melakukannya dianjurkan apa? Ikhwan? Salat istikharah. Untuk meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa istikharah kita berdoa, Allahumma inni astakhiru bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra wa yudhkar hajatah khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, aku menyerahkan hal ini kepada pengetahuan-Mu dan kepada kekuatan-Mu. Karena sesungguhnya aku adalah hamba yang lemah yang tidak tahu apa-apa. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini adalah baik untuk duniaku, akhiratku, dan kesudahanku, maka mudahkanlah dia untuk aku dapatkan. Mudahkanlah urusanku ini. Ini adalah masalah dunia. Allah perintahkan, Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan masalah ilmu yang begitu besar? Maka seorang muslim tatkala dia belajar, jangan sampai dia lupa berdoa. Jangan sampai dia lupa berdoa. Maka para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara anjurannya terutama para penghafal Al-Qur'an. Ingat, kita tidak bisa menghafal Al-Qur'an bukan karena kita bodoh. Tapi mungkin ada faktor kita kurang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk apa? Untuk mampu menghafal Al-Qur'an. Rajin-rajin berdoa. Allahumma a'inni ala hifdzil Qur'an. Ya Allah, bantulah aku untuk menghafal Al-Qur'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau yang menjadikan kesedihan jika Engkau kehendaki, maka semuanya akan jadi mudah. Maka kita beristi'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ketika kita belajar. Ini pokok yang sangat penting. Kenapa? Karena al-isti'anah, ikhwah, bahkan saking pentingnya mohon Allah, saking pentingnya ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memasukkannya dalam rukun-rukun salat. Rukun-rukun apa? Rukun-rukun salat. Kaifalah? Tanpa isti'anah salat kita batal. Mana hadiahnya ini panitia? Dah habis hadiahnya? Atau lupa? Masya Allah. Bahkan Allah saking pentingnya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya menjadikannya rukun di antara rukun-rukun salat. Agar kita sadar ternyata meminta pertolongan kepada Allah itu satu hal yang sangat sakral, satu hal yang sangat penting, yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita lalaikan. Senantiasa seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia naik kendaraan saja, dia disuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah apa? Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis hadiahnya. Kayaknya habis duit panitia ini. Ya. Ini anak-anak muda harus banyak dikasih hadiah. Enggak perlu dikasih fulus, dikasih buku, dikasih apa. Akan kita sebutkan bagaimana di antara semangat didongkrak dengan buku. Banyaknya kita membaca buku insyaallah dalam kisah-kisah para ulama. Maka isti'anah, saking pentingnya isti'anah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam belajar, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, wa rizqan tayyiba, ilmu yang diterima, ilmu yang makbul yang kau terima ya Allah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah dari doa yang dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah belajarnya rajin tapi pengamalannya tidak ada. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Berdoa agar Allah bantu kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu dikatakan bermanfaat tatkala dia diamalkan. Tamratul ilmi al-amalun. Buah daripada ilmu adalah amal. Ilmu kita dikatakan berbuah jika kita beramal, jika kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang kedua adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilil ilmi, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, seorang dikatakan semangat. Poin yang ketiga adalah adamul ajzi an bulugil bugiyati minhu. Allahu akbar. Tidak boleh malas, enggak boleh lemah. Yang namanya manusia, ikhwah, dia punya ambang batas kejenuhan. Bahkan para sahabat Nabi SAW satu hari mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sa'atan fasa'atan. Terkadang kalian semangat, dan kadang-kadang kalian juga harus refreshing. Maka untuk semangat ini butuh apa? Refreshing. Kalau lagi bosan lagi bosan belajar, apa yang harus dilakukan? Main bola. Bukan ikut pertandingan bola. Ya, ikut pertandingan bola hukumnya apa? Hah? Haram. Hukumnya apa? Haram. Haram apa halal? Ikut main bola. Main bola. Atau apa yang dilakukan lebih bermanfaat? Nanam sayur. Nanam cabai, bertani, mancing ikan di sungai. Itu namanya refreshing, untuk membangkitkan semangat kita kembali. Atau makan dengan teman-teman. Tapi jangan sampai ujung-ujung dari makan tuh gibah orang. Jangan. Ya. Ini refreshing, karena kadang-kadang jiwa kita ini butuh refreshing. Maka harus semangat. Poinnya adalah tidak boleh lemah. Karena lemah ini yang menjadikan seseorang akan meninggalkan ilmu. Para ulama kita menemukan kata-kata yang sangat baik, yang sangat bagus terkait dengan masalah kelemahan. Akan di akhir buku, di akhir pembahasan ini akan disebutkan bagaimana pentingnya semangat. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Dan ketiga perkara ini dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ya ikhwani, terkadang kita kalau ngobrol, itu obrolan itu bisa panjang. Apalagi kalau duduk di satu tempat, itu obrolan itu bisa panjang banget. Sayangnya ketika baca Al-Quran itu singkat. Masalahnya adalah
kepahaman kita terhadap ibadah dan buahnya. Ilmu kita tentang fadilah dari amalan tersebut. Seorang yang membaca Al-Quran seharusnya lebih semangat dia baca Al-Quran daripada orang yang sekedar main bola. Karena main bola dia menghabiskan energinya untuk hal-hal yang mubah. Sementara baca Al-Quran dia menghabiskan energinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan afdalul kalam. Maka semangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat ini yang harus menjadi prioritas kita, yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kadang-kadang hal yang bermanfaat ini lebih sering dilalaikan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama anak-anak muda. Terutama anak-anak muda. Suatu hari anak ngantri belanja. Jadi ngantri belanja ya kan. Jadi saya melihat seseorang yang sedang serius pegang handphone. Serius dia pegang handphone. Ya kan? Serius banget dia pegang handphone. Anak kira ngapain? Ternyata main game. Ternyata dia main game. Dan ini bukan anak kecil, orang besar, orang yang sudah dewasa. Kadang-kadang menghabiskan waktunya bukan pada hal-hal yang bermanfaat. Ini orang yang merugi. Karena detik-detik hidup kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ditanya, kita berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun dikurangi 63 tahun berapa? Enggak ada apa-apanya 63 tahun. 50.000 tahun kita berdiri untuk menunggu detik-detik vonis. Ini kemana, satu hari ini ngapain? Itu yang akan ditanyakan. Lalu bagaimana dengan orang yang menghabiskan waktunya bukan pada hal-hal yang bermanfaat? Maka ini diantara kasih sayang Rasul kepada kita. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Begitu sayang sampai-sampai Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi. Afwan. Laqad ja'akum min anfusikum. Sungguh telah datang seorang laki-laki dari kalangan kalian, dari kalangan manusia. Rasulun, seorang Rasul. Azizun alaihi ma'anitum, yang sangat berat bagi dia apa yang menimpa kalian berupa cobaan dan ujian. Harisun alaikum, dan sangat semangat untuk mengajarkan kalian kebaikan, sangat semangat untuk mendakwakan kalian kepada tauhid. Dan Nabi kita Muhammad SAW, dan diantara bentuk semangatnya, beliau mengatakan kepada kita dengan jawamiul kalimnya, dengan ucapan yang ringkas namun syarat dan padat maknanya. Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirimu. Manfaat di mana? Dunia dan akhirat. Manfaatnya dunia, akhirat. Yang tidak bermanfaat yang telah kita tinggalkan, jangan kita kerjakan. Apalagi kalau yang berbau dosa dan maksiat kepada Allah. Ini yang pertama. Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Yang pertama, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Terakhir apa? Wala ta'zaz, dan jangan kamu lemah. Jangan pernah kamu lemah. Nah, beliau mulai menyebutkan ucapan-ucapan para ulama rahimahumullahu taala. Beliau mengatakan, qala al-Junaidu rahimahullahu taala, al-Imam Junaid rahimahullahu taala berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhilali laylil batalati wa radifahu qamarul azimati asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Ini ucapan yang sangat luar biasa dari dua ulama kita, Al-Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Maka para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan jelaskan ucapan-ucapan mereka berdua.
Al-Imam Junaid berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nala." Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan semangat dan kejujuran kecuali dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan kesungguhan, semangat, dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Maka semangat ini merupakan salah satu pedoman untuk mendapatkan ilmu yang banyak, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang yang tidak semangat, orang yang lemah, orang yang tidak semangat ataupun orang yang lemah, jangan harap dia mendapatkan ilmu. In lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Bisa jadi dengan semangatnya dia mendapatkan semua ilmu. Dia bisa mendapatkan banyaknya ilmu. Kalau dia tidak mendapatkan banyak ilmu, maka setidaknya dia mendapatkan sedikit pengetahuan. Yang namanya belajar, ikhwah, kadang-kadang yang namanya belajar itu karena kita nggak paham. Kalau kita sudah paham, itu nggak perlu lagi belajar. Terkadang teman-teman ngomong, "Ustaz, kita buat kelas bahasa Arab." Semangatnya Masya Allah, semangatnya luar biasa. Kita buat kelas bahasa Arab seminggu sekali. Kalau belajar bahasa Arab nahwu shorof seminggu sekali, berarti kita butuh waktu berapa tahun? Jamaah? Kita butuh waktu berapa tahun? Kita butuh waktu 6 tahun. Kalau seandainya belajar nahwu shorof, apalagi kalau muhadatsah, apalagi kalau al-arabiyah bainat, apalagi durusul lugha, kemudian kita sambung lagi dengan nahwu dan shorof, maka kita butuh waktu setidaknya 6 tahun. Kalau itu seminggu sekali. Dan itu pun harus apa? Harus sering di murojaah dan didukung dengan semangat. Masalahnya ketika diadakan yang diminta, pertama hadir 30 orang. Kedua hadir 30 orang. Kelima hadir berkurang jadi 15 orang. Begitu pertemuan yang ke-10 tinggal 3 orang. Ini yang terjadi. Semangat nggak ada. Yang ada adalah apa? Semangat di awal. Mereka beranggapan bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Ingat, ikhwah, belajar bahasa Arab tidak mudah. Belajar bahasa Arab itu susah. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan semua orang yang belajar dan dia bisa baca kitab gundul, itu bukan dia belajar 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita dengan dalam satu baitnya, beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 5-6 hal. Dengan 6 hal. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Saunabbiuka an ta'wiliha bibayanin. Dzuka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulughatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamanin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan jelaskan kepadamu, kata Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, dzuka'un. Engkau harus menggunakan kecerdasanmu. Cerdas dalam memilih teman-teman duduk, cerdas dalam memilih waktu yang tepat, cerdas dalam memilih buku di mana kita memulai apa? Memulai belajarnya, apakah mulai dari buku yang besar atau buku yang kecil, itu kecerdasan. Yang pertama, dzuka'un. Yang kedua, hirsun, semangat. Dzuka'un wa hirsun. Apa lagi saya sebutkan tadi? Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Saunabbiuka an ta'wiliha an tafsiliha bibayanin. Dzuka'un wa hirsun wa bulghatun. Dzuka'un man yudzakkiruni. Dzuka'un wa hirsun wa ijtihadun. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, kesungguhan. Yang ketiga apa? Kesungguhan. Wa bulghatun. Bulgho itu artinya apa? Bekal yang cukup.
Wa suhbatu ustadzin, harus belajar kepada guru, harus ada guru yang membimbing, harus ada guru yang mengajari. Dan yang keempat, yang keenam adalah watulu zamanin, lama waktunya. Kadang-kadang kita belajar punya 6 bulan sudah bisa baca kitab gundul. Itu ilmu laduni namanya. Itu ilmu laduni. Ikhwah, kalau boleh jujur, anak sering cerita sama teman-teman dulu bahwa dulu kami belajar di pesantren sampai kadang-kadang mau putus asa di tahun pertama belajar. Itu dulu belajar bahasa Arab pertama kami menggunakan kitab Muyassar. Kitab Muyassar. Dari awal sampai akhir pembahasan gak paham. Nggak paham. Naik lagi ke kitab Jurumiyah. Nggak paham lagi. Balik lagi ke kitab apa? Mukhtarat. Buku Mukhtarat yang dikarang oleh Ustaz Ainur Rafiq bin Gufran, hafizahullah ta'ala. Belum paham. Ngulang lagi, Mukhtarat lagi. Berapa kali, berapa buku berarti? 4 kali. Di sedang yang keempat ini baru mulai mudeng. Oh ternyata ini maksudnya. Itu panjang sampai anak ngomong sama kawan. Anak pulang aja lah ke Maluku, saya bilang. Waktu itu di Jogja, kami belajar di Jogja. Anak bilang sama anak pulang aja. Loh kenapa? Belajar nggak paham-paham. Kalian udah bisa baca buku katanya. Sampai anak hafal mufrodat 300 kosakata yang biasa digunakan dalam kitab gundul. Anak pinjam bukunya kitab mufrodat, anak hafal. Hafal 1 hari harus hafal 10 kosakata. Saking semangatnya untuk bisa baca kitab. Hafal kosakatanya, hafal 10. Besok hafal 10. Lusa hafal 10. Kalau 7 hari hafal berapa berarti? 70. Subhanallah, hari ke-7 dihafal yang ke-70, hari yang pertama kita hafal hilang. Hilang. Itu makin hilang lagi semangat. Sampai dulu tuh mau menyerah, mau pulang. Saya pulang aja ke Maluku. Maka Anda minta nasihat kepada senior. Kadang-kadang kita belajar itu butuh nasihat kepada senior. Anda minta nasihat kepada senior Anda. Maka dia mengatakan, Mas Arif, saya dulu seperti Anda, katanya. Sama nggak bisa baca. Tapi yang saya lakukan 2 hal. Yang pertama itu dibilang semangat. Yang kedua, satu hari kamu harus baca buku. Minimal 2 lembar. Anak tanya balik, Mas, gimana saya mau baca buku kitab gundul ini? Sementara anak nggak tahu harokat bawah apa atas. Ini fathah apa kasrah, ini nasab apa marfu atau majrur. Apa kata dia? Pokoknya masa dibaca aja, baca aja. Yang penting kalau ada hadis dilewatkan, ada ayat dilewatkan. Ucapan ulama baca aja. Salah benar hantam, anggaplah itu benar. Insya Allah selama 6 bulan Mas Arif lakukan bisa insya Allah. Maka beliau nasihat gitu, anak belajar. Anak baca setiap hari 2 lembar. 2 lembar. Awal-awal memang mumet. Tapi karena nasihat dan dorongan dari beliau, ternyata masuk 6 bulan dan masuk 6 bulan berikutnya di situ baru terasa. Oh ternyata. Maka waktunya panjang. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar itu waktunya bukan banyak. Kita akan baca bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa kata Syekh? Kita lewatkan perkataan Imam Ibnu Qayyim karena sebentar lagi waktu akan habis. Wa mimma yu'liyal himmata wa yasmu bin nafsi, dan di antara sebab yang mendorong semangat dan membakar jiwa kita untuk semangat, yaitu apa? I'tibaraha liman sabaqa, membaca kisah-kisah orang terdahulu. Kita harus baca kisah-kisah mereka. Maka para santri jangan sampai dilalaikan membaca biografi para ulama dulu, bagaimana mereka belajar. Wa ta'arrafa himamil qaumil madin, kemudian mengenali potret para salaf.
Potret semangat para salaf seperti apa, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang tinggi. Beliau menceritakan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi sabah rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila khilaq asy-syuyukh fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi fataqul rahmatan bihi hatta yu'addina an-nasu aw yusbihu. Allahu akbar. Disinilah yang menyebabkan Imam Ahmad menjadi ulama yang besar. Maka kita kalau mau menjadi ulama, para santri kalau mau ingin menjadi ulama, dan kita yang punya anak-anak, pengen anak-anak mereka jadi ulama, satu, jangan manja anaknya. Jangan manja anaknya. Makanya orang tua kita dulu, kalau dia bawa kita ke guru ngaji, dia kasih apa? Rotan. Nanti kalau anakku nakal pukul Ustaz. Kalau sekarang Ustaz pukul murid, Ustaz di penjara. Gimana anak mau sukses? Imam Ahmad bin Hanbal. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa kana wa huwa fi sabah. Dahulu masih kecil. Dahulu masih kecil. Rubama arada al-khuruja qabla al-fajr ila khilaq as-suyukh. Dia ingin keluar ke halakoh guru-gurunya. Sementara masih gelap malam. Masih gelap malam. Para santri dibangunkan jam 3 pagi ngeluh sama orang tuanya. Ustaz, nanti orang tuanya ngadu sama Ustaz. Ustaz, anak saya jangan terlalu pagi kalau bangun. Kasihan. Ini anak ditempa untuk jadi ulama, bukan jadi bos besar. Kalau tidak mau anaknya dididik seperti itu, buat sekolah sendiri. Nanti dibangunkan pun pelan-pelan. Nak, bangun. Nggak bisa kayak gini. Maka kita harus dorong mereka untuk jadi ulama. Bagaimana caranya? Jangan manja. Kalau dia mengadu tentang buruknya perlakuan gurunya kepada dia, apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa yang tidak bersabar dengan keburukan gurunya tidak akan pernah dapat ilmu. Tidak akan pernah dapat ilmu. Jangan berharap dia akan mendapatkan ilmu, karena dia akan terus berkeluh kesah. Guru itu manusia biasa, dia bukan malaikat. Maka belajar, Imam Ahmad bin Hanbal dari masih gelap, itu udah keluar dari rumahnya. Maka orang tua yang ingin anaknya hafidh Quran 30 juz. Udah azan belum? Hah? Udah, kita lanjutkan pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.